Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Memes di pelajaran sosiologi. Kali ini Ibu akan membahas mengenai latihan soal sosiologi tentang materi konflik sosial. Kita langsung saja ke soal yang pertama. Soal pertama, seorang wanita berasal dari suku Minangkabau akan menikah dengan pria dari suku Jawa. Berdasarkan sistem kekerabatan adat Minangkabau yang menganut materi linear, maka keluarga wanita harus meminang mempelai pria ya. Akan tetapi pihak mempelai pria tidak menyetujui sistem pernikahan tersebut. Hal ini berdasarkan adat Jawa, yaitu keluarga mempelai pria seharusnya meminang wanita. Konflik tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan A. Kebudayaan, B. Perubahan sosial, C. Kepentingan individu, D. Antar individu, atau E. Pola pikir. Iya ya, di sini mengenai suku Minangkabau dan suku Jawa yang berbeda adat istiadatnya. Jadi konflik tersebut terjadi karena perbedaan kebudayaan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Sebuah perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang pertambangan melakukan pengeboran di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur. Akibat pengeboran tersebut, muncul cairan lumpur dengan volume yang sangat banyak sehingga berdampak pada tenggelamnya beberapa desa. Sebagai korban, warga menuntut ganti rugi lahan dan hilangnya mata pencarian kepada perusahaan. Konflik antar warga dengan perusahaan tersebut disebabkan oleh A. Ulah manusia yang tidak mengindahkan teknologi, B. Bencana alam yang mempengaruhi kondisi psikologis, C. Bencana alam yang memicu terjadinya sosial konflik, D. Perbedaan kepentingan antara warga dengan perusahaan, E. Perubahan kebudayaan dapat disebabkan oleh bencana alam. Di sini ada konflik antara warga dengan perusahaan ya. Jadi faktor terjadinya konflik tersebut yaitu karena B ya. Jawabannya yaitu perbedaan kepentingan antara warga dengan perusahaan. Poin nomor 3. Menangani masalah pedagang kaki lima yang marak berjualan di trotoar jalan memerlukan strategi tersendiri meskipun sudah diberitahukan jauh hari sebelumnya. Penertiban yang dilakukan oleh polisi Pamung Praja kadang menimbulkan konflik yang disertai tindakan kekerasan. Penyebab terjadinya konflik tersebut karena adanya A. Tuntutan kebutuhan ekonomi dan pekerjaan, B. Perbedaan kepentingan dan tujuan antar pihak, C. Kebijakan dan aturan tidak berpihak pada rakyat, D. Kurangnya sosialisasi dan perbedaan kepentingan, atau E. Perubahan sosial yang cepat dan lemahnya peraturan. Ayo, ini kasusnya sama dengan yang nomor 3. Di sini ada pedagang kaki lima dan polisi Pamung Praja ya. Kemudian terjadi yang namanya konflik. Konflik tersebut terjadi karena adanya jawabannya adalah poin B, karena perbedaan kepentingan dan tujuan antar pihak. Kalau yang pedagang kaki lima itu kan tujuannya itu untuk mencari uang, sedangkan polisi Pamung Praja itu untuk membersihkan ya area jalanan gitu. Jadi jawabannya adalah poin B. Kita lanjut ke nomor 4.
Sikap superior salah satu suku di masyarakat tertentu berpotensi menimbulkan konflik antar suku yang banyak merugikan bagi kedua belah pihak, baik moral maupun material. Artinya, faktor penyebab terjadinya konflik tersebut karena A. Perbedaan persaingan kelompok, B. Perbedaan kepentingan bersama, C. Kuatnya paham primordialisme, D. Perbedaan pandangan individu, atau E. Perubahan nilai yang sangat cepat. Oke, kita lihat ya di sini. Di sini dibahas bahwa sikap superior salah satu suku, jadi merasa bahwa sukunya itu paling hebat dibandingkan suku yang lain. Sudah dibahas ya di materi sebelumnya bahwa sikap tersebut adalah sikap primordialisme. Nah, konflik tersebut berarti terjadi karena kuatnya paham primordialisme. Jawabannya adalah option C. Kita lanjut ke soal nomor 5. Jungkook sering mendengarkan musik dengan volume cukup keras ketika sedang belajar, tanpa mempedulikan teman atau orang-orang di sekitarnya yang juga sedang belajar dan tidak menyukai suara musik yang keras. Akibatnya, antara ia dan teman-temannya sering terjadi konflik. Konflik demikian disebabkan karena adanya perbedaan A. Kepentingan, B. Kebudayaan, C. Kelompok, D. Kelas, atau E. Rasial. Di sini ya, kata Jungkook itu pengen belajarnya ya biasa, tipe belajarnya audio gitu ya, harus mendengarkan musik, sedangkan teman-temannya tidak suka ketika belajar itu ada suara musik yang keras gitu ya. Oke, jadi di sini faktor terjadinya itu karena perbedaan kepentingan. Oke, sangat mudah bukan? Kita lanjut ke soal nomor 6. Beberapa gejala sosial dalam masyarakat. 1. Perubahan sosial yang cepat dalam tempo singkat. 2. Setiap kelompok mempunyai kepentingan sendiri. 3. Kesamaan unsur berbagai kelompok sosial di masyarakat. 4. Masing-masing orang mempunyai semangat untuk membangun. Nah, di sini yang berpotensi sebagai penyebab konflik sosial dalam masyarakat. Yang pertama, perubahan sosial yang sangat cepat dalam tempo singkat. Bisa? Bisa ya. Kedua, setiap kelompok mempunyai kepentingan sendiri. Betul? Betul juga. Ya di sini. Kemudian kesamaan unsur berbagai kelompok sosial masyarakat. Enggak ya, justru karena kesamaan ini jarang terjadi yang namanya konflik. Dan nomor 4, masing-masing orang mempunyai semangat untuk membangun. Bukan juga, jadi yang tepat adalah nomor 1 dan 2. Kita cari ya. Oh, nomor 1 dan 2 ada di option A. Jawabannya jadi A ya. Next, kita lanjut ke soal nomor 7. Konflik antar etnis yang masih sering terjadi di Indonesia umumnya terjadi karena adanya perbedaan atau kesenjangan. Oke, A. Budaya masyarakat, B. Keyakinan masyarakat, C. Latar belakang sejarah, D. Sosial ekonomi, atau E. Individu atau kelompok. Di sini dikatakan bahwa konflik antar etnis ya. Berarti jawabannya itu yaitu A, tentang kebudayaan masyarakat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Penggunaan gadget yang meluas dewasa ini oleh kalangan tua dianggap sebagai salah satu pendorong kemalasan kalangan muda. Sementara itu, kalangan muda beranggapan gadget menunjang produktivitas. Deskripsi di atas menunjukkan adanya konflik A. Antar golongan, B. Antar kelas, C. Antar generasi, D. Antar angkatan, atau E. Mohon maaf di sini nggak ada. Atau E itu
antar kelompok. Jawaban yang tepat adalah di sini ada katanya ada kalangan orang muda, kemudian di sini juga ada kalangan tua. Berarti di sini konfliknya itu terjadi karena antar generasi ya. Next kita lanjut ke soal nomor 9. Para karyawan perusahaan di kawasan industri mengadakan aksi mogok kerja sebagai bentuk perlawanan terhadap manajemen perusahaan. Mereka menuntut supaya upah mereka ditingkatkan sesuai dengan upah minimum provinsi. Bentuk konflik tersebut bersifat A. Teritorial, B. Konstruktif, C. Horizontal, D. Vertikal, atau E. Anarkis. Oke, kita cek tadi pertanyaannya di sini tentang upah ya. Di sini ada tentang karyawan ya terhadap manajemen perusahaan. Berarti di sini adalah kalau misalkan karyawan itu posisinya di bawah karyawan, kalau manajemen itu kan di atas ya manajemen perusahaan. Nah, garis yang ke atas ke bawah ini dinamakan garis vertikal. Jadi konflik tersebut bersifat vertikal ya. Kalau misalkan garisnya ke samping atau horizontal itu konfliknya itu otomatis kan yang sejajar ya, misalkan konflik antar etnis, antar agama, ini adalah horizontal. Kemudian kalau yang ini adalah konflik vertikal. Begitu. Kita lanjut ke nomor 10. Oke, kita lanjut ke nomor 10. Perhatikan contoh di bawah ini. 1. Demonstrasi besar-besaran karyawan PT Dirgantara Indonesia. 2. Konflik antara Indonesia dan Malaysia tentang batas wilayah. 3. Kerusakan yang terjadi antara pekerja dengan manajemen. 4. Tawuran antara pelajar SMA dan STM di kota tertentu. Yang termasuk konflik non-vertikal adalah A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 2 dan 4, dan E. 3 dan 4. Kita lihat ya, pertanyaannya adalah konflik non-vertikal. Tadi kan udah dibahas ya, kalau non-vertikal itu otomatis horizontal ya. Tadi yang kesini itu, Tadi yang kesini itu adalah garis vertikal, sedangkan yang ke samping adalah horizontal. Nah, non vertikal otomatis garisnya adalah horizontal. Kita cek yang nomor 1, demonstrasi antar besar karyawan PT Dirgantara ini termasuknya pada vertikal. Yang kedua, konflik antara Indonesia dan Malaysia tentang batas wilayah. Termasuknya pada apa ya? Ini termasuknya pada horizontal. Kemudian yang nomor 3, kerusuhan yang terjadi antara pekerja dan manajemen, ini juga masuknya pada vertikal ya. Kemudian yang nomor 4, tawuran antara pelajar SMA dan STM. SMA dan SMA itu kan sederajat ya, sama ya. Ini juga termasuknya pada horizontal. Jadi jawaban yang tepat adalah nomor 2 dan 4. Kita cek ada nggak 2 dan 4. Oh iya, option D ya. Gitu. Jadi jawabannya adalah D, 2 dan 4. Kita next ke nomor 11. Pemerintah Indonesia terlibat silang pendapat dengan pemerintah Arab Saudi tentang masalah TKI. Kedua pihak berupaya memecahkan masalah dengan tidak memaksakan kehendak, sehingga dapat dicapai kesepakatan yang adil dan menguntungkan bagi semua pihak. Bentuk pengendalian konflik tersebut adalah A. Mediasi, C. Konsiliasi, B. Konsiliasi, C. Kompromi, D. Toleransi, atau E. Arbitrasi. Kita cek di sini
ada resolusi konflik. Resolusi konflik itu adalah cara penyelesaian sebuah konflik. Banyak caranya ya, karena setiap konflik itu pasti membutuhkan penanganan yang berbeda-beda. Yang pertama itu adalah gencatan senjata. Kalau gencatan senjata itu yaitu cara menghentikan konflik atau perang bersenjata ya. Gitu. Jadi gencatan senjata itu konflik untuk yang berperang. Kemudian kalau koersi itu penyelesaian konflik secara paksaan atau kekerasan. Kemudian yang mediasi itu dan arbitrasi, perhatikan semuanya ada +3. Bedanya kalau mediasi itu +3-nya netral, kalau arbitrasi itu +3-nya kuat. Nah, bedanya adalah mediasi ini adalah penyelesaian konflik dengan mendatangkan pihak ketiga atau orang ketiga ya. Nah, pihak ketiga atau orang ketiga. Nah, tetapi pihak ketiga ini sifatnya netral atau keputusan ini bukan ada di pihak orang ketiga gitu. Berbeda dengan arbitrasi. Arbitrasi juga sama. Dia juga mendatangkan pihak ketiga. Nah, tetapi kalau arbitrasi ini pihak ketiganya itu sifatnya kuat atau keputusan itu ada di pihak orang ketiga gitu ya. Kemudian kalau adjudikasi ini adalah singkatnya itu penyelesaian yang dibawa ke jalur hukum seperti pengadilan ya. Kalau kompromi ini pihak yang berkonflik mengurangi tuntutannya. Kemudian kalau toleransi ini sikap saling menghormati dan saling menghargai antar kelompok yang bertikai. Biasanya terjadi karena konflik perbedaan agama gitu ya, perbedaan ras, itulah konflik yang diselesaikan dengan toleransi. Kemudian yang terakhir ada segradasi. Kalau segradasi ini adalah tiap-tiap pihak memisahkan diri dan saling menghindar untuk mengurangi ketegangannya. Kita cek tadi nomor 11. Pertanyaannya itu konflik ya antara Arab dengan Indonesia karena masalah TKI. Nah, kira-kira menurut kalian resolusi yang tepat itu apa ya? Apakah mediasi, konsiliasi, kompromi, toleransi, atau arbitrasi? Di sini dijelaskan katanya di sini tidak memaksakan kehendak kedua belah pihak itu memecahkan masalah dengan tidak memaksakan kehendaknya. Jadi jawaban yang tepat adalah C, yaitu dengan cara kompromi ya. Next ke nomor 12. Oke, nomor 12 ya. Mahkamah Konstitusi atau MK mengambil keputusan setelah terjadinya konflik hasil pemilihan kepala daerah di daerah tertentu. Bentuk akomodasi yang dilakukan MK dalam menyelesaikan konflik tersebut adalah, ingat di sini ada yang namanya Mahkamah Konstitusi. Otomatis kan ini udah jelas banget ya, penyelesaian konfliknya itu menggunakan adjudikasi atau jalur hukum. Kita lanjut ke nomor 13. Pasangan suami istri yang telah bercerai meminta bantuan seorang ulama untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hak pengasuhan anak secara damai. Upaya tersebut merupakan akomodasi dalam bentuk A. Adjudikasi, B. Toleransi, C. Mediasi, D. Koersi, atau E. Segradasi. Di sini terlihat bahwa meminta bantuan seorang ulama, pokoknya meminta bantuan orang lain, otomatis ini adalah menggambarkan bahwa plus 3 ini adalah untuk mediasi dan arbitrasi. Kita cek ya, kalau ternyata adanya mediasi. Ya betul ya, jadi jawabannya adalah C, mediasi. Nomor 14.
Dewi mengajukan tuntutan hukum terhadap Nikita untuk menyelesaikan perkara di pengadilan karena dianggap telah mencemarkan nama baiknya. Upaya penyelesaian konflik tersebut merupakan contoh untuk, di sini ada tuntutan hukum, jelas banget ya. Otomatis yang berbau hukum adalah C, adjudikasi ya, adjudikasi lagi jawabannya. Next, soal terakhir. Jenny melanggar traffic light karena terburu-buru agar tidak terlambat sampai di kampus. Seorang polisi memberhentikan dan mengambil tindakan dengan menahan SIM yang bersangkutan. Susi merayu dan mengajak damai. Maksudnya bukan Susi ya, tapi Jenny itu merayu dan mengajak damai pada polisi. Namun, polisi tetap menilangnya dan mengharuskannya mengikuti sidang di pengadilan. Penyelesaian konflik tersebut karena apa ya? Apakah dengan mediasi? Apakah adjudikasi, apakah arbitrasi, konsiliasi, atau kompromi? Kalau tadi Jenny pengennya pakai kompromi ya, tapi ternyata tidak bisa, polisinya harus tetap menilang gitu dan membawanya ke kantor polisi. Jawaban yang tepat adalah B lagi ya, jawabannya adalah adjudikasi. Oke, sekian dulu latihan soal mengenai materi konflik. Next kita lanjut ke latihan soal selanjutnya. Terima kasih, semoga latihan soal ini bisa menambah wawasan kalian. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.